Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitra Nugraha dengan nomor NPM A1C02066, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan proses kognitif untuk memenuhi tugas saya tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini adalah pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, A. Pengertian teori belajar kognitif. B. Teori belajar kognitif menurut beberapa pakar. C. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. D. Pengaplikasian teori belajar kognitif dalam proses belajar. Kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu A. Pengertian teori belajar kognitif. Secara etimologi, istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Dalam artian yang luas, cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Di dalam perkembangan selanjutnya, kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau konsep yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar sendiri. Bagi penganut aluran ini, belajar tidak sekedar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif memberikan banyak konsep utama dalam psikologi pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu B. Teori belajar kognitif menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut teori Piaget. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Semakin kompleks susunan sel sarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget mengemukakan bahwa ada 4 periode perkembangan intelektual anak, yaitu yang pertama ada A. Periode sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap ini, seorang anak mengatur kegiatan fisik dan mental. Kemudian B. Periode praoperasional 2-7 tahun. Seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus. C. Periode konkret 7-11 tahun. Pada fase ini, anak dapat membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi yang nyata. D. Periode operasi formal 11 tahun sampai dewasa. Pada fase terakhir ini, kegiatan kognitif seorang anak tidak mesti benda menggunakan benda nyata. Kemudian ada teori menurut Vygotsky. Menurut teori Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seorang seturut dengan teori skiogenesis, yaitu pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Tetapi Vygotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksi pengetahuannya, atau lebih tepatnya disebut pendekatan konstruktivisme. Teori psikologi yang dipegang oleh Vygotsky lebih mengacu pada pendekatan konstruktivisme. Oleh karena itu, konsep tersebut dibagi menjadi 4, yaitu A. Hukum genetik, B. Zona perkembangan, C. Scaffolding, dan D. Bahasa dan pikiran. Kemudian menurut teori Jerome S. Bruner. Menurut Bruner, dengan seiring pelaksanaan pertumbuhan kognitif, para pembelajar harus memiliki tiga tahapan intelektual, yaitu 1. Enaktif, seseorang belajar tentang dunia melalui respon. 2. Eikonik, pembelajaran terjadi melalui penggunaan model dan gambar-gambar visualisasi lainnya. 3. Simbolik, siswa harus mampu menggambar kapasitas berpikir dalam istilah yang abstrak. Tujuan utama pendidikan menurut Bruner adalah guru harus memandu para siswa sehingga dapat membangun dasar pengetahuannya sendiri dan bukan karena diajari melalui proses memorisasi hafalan. Kemudian teori dari Granville dan Petty, Ostrom dan Bragg, Baron dan Beam. Beberapa pakar tersebut merumuskan pada analisis respon kognitif, yaitu usaha untuk memahami apa yang dipikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif.
dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana. Di dalam teori kognitif ini terdapat suatu interest yang kuat dalam jawaban atau respon, sebab di dalam hal ini sulit mengamati proses belajar secara langsung. Ada 3 hal umum dalam pembicaraan teori kognitif, yaitu elemen kognitif, kemudian struktur kognitif, dan juga fungsi kognitif. Fungsi kognitif dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberikan pengertian jika terjadi suatu hubungan dengan sistem kognitif yang telah ada, menghasilkan emosi yaitu interaksi antara kognisi dengan sistem kognitif, membentuk sikap untuk mencapai tujuan atau objek yang telah dibentuk, memberikan motivasi konsekuensi terhadap perilaku manusia. Kemudian kita memasuki pembahasan yang ketiga yaitu C. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Berdasarkan pendapat dari Dr. Bambang Warsita yang menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar teori kognitivisme, antara lain, pembelajaran merupakan suatu perubahan suatu pengetahuan. Peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran, menekankan pada pola pikir peserta didik, berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya, menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik, menerapkan reward dan punishment. Hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru, tapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu D. Pengaplikasian teori kognitif dalam proses belajar. Pengaplikasian teori kognitif dalam proses belajar adalah sebagai berikut. 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. 2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. 3. Berikan peluang anak agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 4. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberikan peluang untuk berbicara dan diskusi di dalam kelas. 5. Memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. 6. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Baiklah, mungkin itu materi pembahasan tentang pembelajaran dan proses kognitif. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang saya buat tadi. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung dan menyeluruh. Ibarat seseorang yang memainkan musik, tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau gagasan manusia, bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. Jadi, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan mementingkan proses belajar. Dari belajar teori ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelemahannya, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.